hak asasi manusia itu belum pernah menjadi salah satu prioritas negara sebenarnya. Saya Fathia Maulidianti, saya sebagai koordinator Kontras hari ini dipercaya untuk menjabat sebagai koordinator, yang dimana sebelumnya saya bekerja sudah sekitar 8 tahun di Kontras. Dan selain di Kontras sebenarnya saya punya beberapa inisiatif kecil saja dengan teman-teman yang memang juga bekerja di bidang HAM, yaitu untuk memberikan buku-buku untuk ke lapas khususnya bagi para terpidana mati, karena kita melihat bahwa banyak ya warga binaan khususnya terpidana mati yang sudah mendekam cukup lama di penjara, dan buku mungkin bisa menjadi salah satu ruang untuk mereka bisa melihat bagaimana dunia luar agar tidak terlalu stres di dalam gitu. Nah, sebenarnya karena dulu waktu saya masih mahasiswa saya aktif di lembaga pers mahasiswa, terus juga saya ikut dengan beberapa forum-forum diskusi di luar kampus yang saya rasa ini kayaknya penting gitu untuk mempelajari isu hak asasi manusia atau melanjutkan bagaimana perjuangan-perjuangan terkait hak asasi manusia begitu. Dan saya lihat bahwa hak asasi manusia itu belum pernah menjadi salah satu prioritas negara sebenarnya untuk segera dimajukan atau misalkan melakukan kewajibannya dengan baik gitu. Jadi saya merasa bahwa HAM itu sangat dekat gitu loh kaitannya dengan manusia gitu, sangat lekat dengan warga. Tapi entah kenapa kok sepertinya malah dibuat sangat jauh gitu, dan warga dibuat untuk tidak merasa bahwa ada hak asasi manusia yang sebenarnya mereka punya gitu. Nah jadi makanya saya pikir bahwa kayaknya penting untuk terus belajar soal isu hak asasi manusia, dan akhirnya waktu itu saya ketika masih mahasiswa saya ikut sekolah HAM di Kontras, dan setelah itu saya direkrut untuk masuk ke Kontras menjadi salah satu bagian dari Badan Pekerja, dan ya udah berlanjut sampai sekarang. Dan pada akhirnya memang banyak sekali isu-isu HAM yang sebetulnya banyak ya tidak pernah kita sangka-sangka bahwa kok yang sekecil ini saja bisa terjadi gitu, misalkan kayak di transportasi umum atau soal urban poor dan lain sebagainya, itu sangat dekat gitu kehidupannya dengan kita gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa HAM itu penting, tapi sebenarnya HAM itu sedekat urat nadi lah gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya begini, bahwa kita tahu negara itu memiliki kewajiban soal akuntabilitas, transparansi, dan juga bagaimana soal rule of law ya, atau pemajuan aturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan good governance values gitu. Dan dimana setiap akuntabilitas dan transparansi tersebut itu menjadi hak warga untuk mengetahui gitu, karena itu menjadi sebuah informasi yang sebetulnya harus dibuka seterang-terangnya kepada publik, karena itu menyangkut dengan kepentingan publik gitu. Jadi yang disuarakan di dalam riset maupun akhirnya dipublikasikan ke dalam konten video itu pada akhirnya semata-mata untuk kepentingan publik dan untuk melihat bagaimana sebetulnya indikasi-indikasi konflik kepentingan, terus udah gitu juga soal beneficial ownership atau soal dugaan-dugaan gratifikasi atau korupsi lainnya yang sebetulnya itu perlu diketahui oleh warga, karena warga ini kan yang akhirnya memilih siapa yang bisa menjadi pejabat sebagai wakil dari mereka untuk memimpin negara ini, untuk mengatur negara ini, dan juga melindungi mereka gitu, segenap warga bangsa Indonesia. Nah, jika misalkan pejabatnya sendiri tidak memberikan sebuah bentuk akuntabilitas dan transparansi, di mana itu adalah sebuah kepentingan publik dan menjadi sangat mandatoris bagi pejabat publik apabila memiliki bisnis-bisnis di luar posisinya, di luar jabatannya, agar menghindari adanya indikasi-indikasi korupsi dan lain sebagainya, itu harus dilaporkan kepada publik, karena itu menjadi kepentingan bagi publik gitu, dan harus melihat bahwa adanya transparansi, keterbukaan informasi, dan juga akuntabilitas dari negara ini sangat penting dalam proses menuju ke dalam pemerintahan yang lebih baik atau good governance gitu. Jadi yang dilakukan adalah semata-mata untuk kepentingan publik, tidak ada niatan untuk menyerang nama pribadi seseorang atau apapun itu. Dan kenapa pada saat itu akhirnya dalam kasus tersebut disebutkan beberapa nama, bahkan tidak hanya satu nama saja,
tapi beberapa nama yang memang terlibat dalam bisnis-bisnis tertentu yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu untuk memperlihatkan karena mereka adalah bagian dari pemerintahan, bagian sebagai posisinya dalam pejabat publik ataupun aparat negara yang memiliki mandat dan juga fungsi dan juga kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Mungkin secara garis besar saja bagaimana keterlibatan ataupun sebetulnya keterkaitan ya. Jadi ini sudah banyak sebenarnya dibahas di beberapa media ataupun di beberapa pemberitaan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah semua yang disampaikan di dalam riset tersebut yang mengatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan dan juga beberapa pejabat lainnya itu memiliki konflik kepentingan karena memiliki indikasi sebagai beneficial ownership dalam beberapa perusahaan-perusahaan tambang yang bergerak di Papua. Dan itu sebetulnya harus dilaporkan kepada publik karena pada akhirnya itu akan berdampak kepada tadi beneficial ownership dan di mana mereka pasti memiliki keuntungan dan di mana pada akhirnya rencana-rencana penambangan di Papua ini berdampak pada situasi hak asasi manusia hari ini yang mengakibatkan pengungsi internal, terus udah gitu juga berkaitan dengan bagaimana peluncuran militer ke Papua di mana ada indikasi-indikasi bisnis militer dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya semestinya apa yang menjadi temuan-temuan 9 organisasi yang sudah membuat riset ini harus dibalas dengan temuan-temuan lain atau temuan-temuan riset gitu. Jika pada akhirnya dari temuan ini yang kita bongkar ke publik gitu ya untuk ditindaklanjuti atau misalkan memang ditemukan indikasi, semestinya negara juga memiliki inisiatif untuk menindaklanjuti dan juga membongkar fakta-fakta lainnya gitu ya. Bukan malah mengkriminalisasi atau malah mengancam warga dengan bentuk-bentuk penghukuman yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, di mana kebebasan berekspresi itu dilindungi dalam undang-undang gitu. Jadi semestinya bentuk-bentuk riset seperti ini pun tidak bisa dipidana karena ini adalah kajian ilmiah gitu. Nah, makanya ketika ada data-data yang mengungkapkan beberapa perusahaan tambang seperti Toba Bara Sejahtera atau misalkan Madinah Qurrata Ain yang pada akhirnya memiliki saham dari Wet Switch Mining Group di Australia dan itu juga tertera di dalam annual reportnya Wet Switch Mining dan bahkan ada nama Pak Luhut Binsar Panjaitan di sana, itulah yang menjadi data primer kami dan semestinya ketika ditemukan data tersebut ya bukan dengan kriminalisasi tapi ya harus diuji dengan data lainnya juga gitu.